Langsung. Munduran. Oke, kamera ready semuanya. Kamera siap. Rolling. Yuk. Terus. 3 geser. Kamera ready. Ready yuk. Iya gimana bang? Bang, kedatangannya bang, tujuannya? Ya, jadi hari ini saya mendatangi Naikin lagi mungkin Ronaldo. Direktorat Imigrasi dalam rangka mengajukan permohonan sebagai seorang ayah untuk menunda keberangkatan putri saya apabila nanti dia ingin melakukan perjalanan pergi ke luar negeri tanpa mendapatkan izin dari saya. Karena ada kekhawatiran saya sebagai orang tua, saya dan ibunya Salma, istri saya, ada kekhawatiran kemungkinan Salma mau meninggalkan Indonesia. Jadi hari ini saya meminta sebagai warga negara dan sebagai orang tua meminta kepada Dirjen Imigrasi untuk dapat sekiranya menunda perjalanan Salma ketika nanti dia mau pergi ke luar negeri. Itu aja. Bang, berarti bisa dibilang ini pencekalan, Bang? Enggak, ini bukan pencekalan karena tidak diatur dalam undang-undangnya. Ini lebih kepada saya selaku orang tua memohonkan ya untuk menunda keberangkatan Salma apabila Salma ingin berangkat ke luar negeri, yang kalau memang saya tidak mengizinkan gitu. Itu Tapi aja. kalau dalam peraturan sendiri memangnya ada Bang seperti itu, Bang? Loh, saya ini kan nggak bicara ini ya, tidak bicara peraturan atau bicara undang-undang. Saya kesini juga kapasitasnya sebagai seorang ayah, ya, yang sebagai warga negara yang memohonkan, ya, secara surat untuk itu tadi sekiranya dapat melakukan atau mengabulkan upaya kalau Salma mau terbang tanpa izin kami, ya bisa ditunda keberangkatan, itu aja. Memangnya ada Bisa isu mikir sampai ke luar negeri gitu loh bang. Apa pikiran abang? Abang udah tengah tangga gitu. Ada mau berangkat ke Indonesia. Ya memang ada tanda-tanda ya, ada tanda-tanda Salma ingin meninggalkan Indonesia. Seperti yang diketahui kemarin, semenjak tanggal 2 Juli 2019 saya sudah resmi melaporkan ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Barat terkait dengan saya tidak mengetahui keberadaan atau alamat Salma tinggal setelah Salma meninggalkan rumah kemarin. Namun demikian, alhamdulillah tadi malam saya bersama tim sudah menemukan Salma dalam keadaan sehat walafiat. Ya, yang pasti saya belum banyak berbicara. Saya cuma bersyukur, alhamdulillah Salma dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang Salma sudah berkumpul bersama keluarga. Salma ada di satu tempat. Salma ada di satu tempat yang memang itu juga atas permintaan dia. Ya, dan saya rasa selama masih termonitor pengawasan kami selaku orang tua, ya saya mengizinkan. Kalau yang kemarin kan memang saya tidak saya kepergian Salma itu tidak ada masalah dengan kami. Ya, kepergian Salma 2 pekan kami tidak mengetahui keberadaannya, sedang tidak ada masalah dengan saya atau istri saya. Jadi saya menduga ada pengaruh ya atau komunitas yang berpengaruh kurang baik terhadap Salma, karena saya melihat perubahan Salma yang drastis sehingga sampai kami selaku orang tua merasakan
kok ini kayak bukan Salma ya, kayak ada sesuatu yang ya bukan dia. Jadi bersama ini juga saya ingin menyampaikan ya kepada siapapun di luar sana, teman-teman atau lingkungan atau siapapun dia, dari kalangan manapun dia ya, yang saya duga memberikan pengaruh-pengaruh atau doktrin-doktrin yang kurang baik terhadap anak saya, pasti saya selaku orang tua tidak akan tinggal diam. Saya akan melakukan upaya-upaya hukum yang dapat saya lakukan untuk orang-orang tersebut. Semalam kenapa? Dianya itu siapa sih bang? Boleh sebut bang namanya bang? Dianya. Ya masih dalam proses, saya tidak bisa katakan A, B, C, D. Nanti mungkin kalau sudah menjadi satu bukti laporan saya bisa sampaikan. Termasuk yang di captionnya mami itu foto bareng. Saya nyatakan siapapun. Saya kalau udah bicara untuk urusan anak, saya nggak peduli siapapun dia, ya, siapapun kelompok golongannya, saya sedang dalam. Ya, yang pasti orang yang ada di sekeliling atau dekat dengan Salma ini memberikan pengaruh tidak baik atau buruk. Kenapa? Kalau dia baik, kalau kelompok ini baik, atau orang ini atau sahabat atau kawannya baik, dia pasti akan memperingatkan Salma. Salma, pulang. Ayahmu cari, ibumu cari, atau ibu sakit, pulang. Tapi tidak ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Karena Salma tadi malam saya pribadi sama tim yang tangkap dan menemukan keberadaan dia di mana. Alasannya apa sih bang? Ya. Alasannya apa dia mungkin bertanggung jawab hal itu? Tidak nyaman Ya di rumah. saya belum gali ya, karena juga memang terlalu lelah ya. Saya juga antarkan Salma ke satu tempat itu sampai jam 7 pagi ya tadi pagi. Jadi mungkin setelah ini saya akan coba gali. Saya memberikan kesempatan Salma juga saat ini untuk berpikir tenang, jernih ya, untuk istirahat dulu, baru nanti saya akan gali lebih dalam. Tapi yang pasti dari hasil interogasi saya tadi malam, saya mendapati nama-nama ya, saya mendapati beberapa nama-nama yang memang terang benderang mempengaruhi Salma dengan pengaruh yang kurang. Termasuk ya saya harus katakan ini ada keterlibatan salah satu program ya televisi swasta, dan saya tidak akan tinggal diam. Tapi buat saya nomor satu prioritas adalah saya menyelamatkan anak saya dulu. Setelah itu saya akan lakukan upaya-upaya semaksimal saya bisa untuk orang-orang yang ada memberikan pengaruh-pengaruh buruk atau hasutan atau doktrin yang tidak baik terhadap anak saya. Bang, maksudnya program televisi itu maksudnya apa? Berarti settingan atau gimana bang? Maksudnya program televisi yang tadi kan ada pengaruh program salah satu program televisi itu maksudnya gimana? Lebih kemana? Ya saya baru sedikit mendapatkan info bahwa salah satu program televisi itu ada ikut bermain di peristiwa yang sangat-sangat buat saya tidak lucu, tidak pantas ya, di saat momen ya kebahagiaan saya, ulang tahun pernikahan saya dengan istri yang ke-21 tahun, mereka dengan sengaja menciptakan momen untuk memukul perasaan kami selaku orang tua. Rumpi bang. Bang, program apa bang? Rumpi. Enggak, udah kali ini kok udah apa ya. Jadi klarifikasi aja sama pinagama itu benar ya? Saya belum bisa katakan itu benar ya. Kenapa? Karena saya kan belum bisa dari hati ke hati bicara. Tadi malam walaupun saya diberikan kesempatan ya nggak terlalu lama, setengah jam bicara empat mata sama Salma, tapi saya belum bisa menggali karena saya melihat situasi dan kondisi, lagi ngebaca ini anak kenapa. Salma pernah bilang apa jangan mencari Salma di sosial media. Iya sampai sekarang malah jadi perang-perangan gitu ya. Enggak, saya nggak pernah merasa perang di media sosial dengan putri saya. Saya sudah nyatakan bahwa saya tidak mendapatkan akses ya dari Salma sehingga saya terpaksa melakukan hal itu. Tapi tadi malam saat penjemputan apakah situasi
komunikasinya memakai satu sama orang-orang yang tadi sebut nama-nama itu? Oh enggak. Alhamdulillah suasananya ya kondusif ya, sehingga saya bisa bawa pulang Salma walaupun saat ini Salma tidak di rumah. Tapi teman-temannya Salma Bang Nan sendiri kenal nggak? Sekitarnya. Iya ada pokoknya ada beberapa nama lah ya, ada beberapa nama yang pasti saya akan lakukan upaya-upaya hukum terhadap mereka. Itu nomor satu buat saya prioritas Salma. Prioritas Salma sendiri gimana Bang maksudnya ini Bang? Gini. Kalau bicara siapa benar siapa salah, kami juga mendapatkan musibah. Ya, buat saya ini musibah seperti ini, ujian seperti ini juga kami mengintrospeksi diri. Kami menyalahkan diri saya, diri kami sendiri sebagai orang tua ya. Tapi kan dalam proses ini juga ada orang-orang yang memang bersalah dalam kaitan ini. Bukan kami menunjuk orang, menyalahkan orang. Insya Allah demi Allah tidak. Kami pun mengintrospeksi diri. Kenapa ini bisa begini? Tapi memang saya juga tidak boleh membiarkan kalau ada orang-orang yang memang ikut andil terkait dalam urusan ini. Karena masih pun mencoba untuk membawa Salma ke sekolah, atau mencoba untuk pesantren wanita gitu. Nah ini makanya kan saya juga perlu waktu ya, perlu bicara dari hati ke hati sama Salma, yang dimana tadi malam suasananya karena sudah pagi sekali ya, dan saya melihat kondisi dia juga yang menangis terus. Jadi berbeda sekali apa yang saya temui kemarin ya, seorang ini ya udah kayak seperti memang selayaknya seorang anak gitu ya, dia lebih banyak menangis ketimbang yang saya nggak tahu. Dia hadir kemarin di acara ulang tahun pernikahan saya, hadir sebentar hilang tanpa izin, tanpa pamit, dan kami juga tidak tahu di mana dia tinggal atau keberadaannya. Sehingga setelah acara kemarin ulang tahun pernikahan, saya membentuk tim ya, berkoordinasi untuk mengejar keberadaan Salma. Bang, ini salah satunya adalah sosial media juga dapat membantu mungkin Salma gitu kan, karena haters yang selalu menyerang dirinya gitu. Pernah nggak sih untuk menjauhkan sosial media atau gadget dari Salma sendiri? Jadi memang kalau saya lihat ya, ini juga saya berprihatin ya, menyayangkan bahwa di sosial media itu hujatan-hujatan orang yang tidak mengenal atau tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya seperti apa ini luar biasa dahsyat. Insya Allah kalau saya kuat, saya mau dihina mau apa saya bawa ketawa, atau buat saya ya ini kumpulan kadang pahala buat saya. Tapi ternyata buat Salma juga ya, dia merasa kecewa. Kebanyakan netizen yang dari golongannya, dari yang Salma anggap itu seiman dengannya, bahkan sering sekali ya saya juga melihat ya kata-kata, tulisan-tulisan kotor yang luar biasa buat saya tidak beradab itu dilontarkan dari kaum wanita juga. Kaum wanita yang seharusnya dengan tampilannya seperti itu dia harus bisa menjaga lisannya. Nah, ini yang membuat Salma kecewa. Abang sendiri kenapa mempersilahkan netizen untuk mungkin menyerang abang, bahkan dikasih hadiah dari abang sendiri? Nah, saya sebenarnya cuma ini aja, cuma mau pengen tahu seperti apa sih kalian itu asarnya menghujat, menghina seseorang siapapun ya, di luar saya atau keluarga atau Salma, siapapun orangnya kalian hina, kalian hujat, gak dibayar malah dapat dosa, tapi kalian lakukan. Makanya saya berpikir ya sudah, sekalian aja bikin ya hinaan atau hujatan yang luar biasa, semampu-mampunya kalian, saya akan kasih hadiah. Dan ternyata tidak ada, malah gitu loh. Begitu saya bilang yang menghina, menghujat itu akan saya kasih hadiah, ya malah nggak ada. Tapi giliran yang dapat dosa mereka lakukan. Oke, sementara itu. Kondisi ibu gimana? Kondisinya ada stabil? Ya saya juga perlu ini ya, menginformasikan ibu mana sih yang nggak terpukul dengan peristiwa, baik secara psikis. Makanya saya bilang ini apa yang terjadi dan apa yang kami alami ini sangat tersistem. Ya, dia hajar di momentum-momentum. Ya, oknum-oknum di sekitar Salma ini, teman-temannya atau apapun, atau dari ini
manapun itu sangat tersistem. Kenapa dia lakukan pada saat di momen-momen yang seharusnya ibunya Salma dan ayahnya Salma sedang berbahagia, ya kan? Kenapa? Ya, kalau saya rasa sakit wajar lah, istri saya sakit ya. Karena memang mendapat pukulan yang luar biasa. Nah ini yang saya bilang, ini keji dan saya nggak akan tinggal diam. Bang, sampai sekarang Salma masih pulang ke rumah atau? Enggak. Salma, tapi Salma ada di bawah pengawasan kami, ada di satu tempat yang memang ya negosiasi saya sama Salma tadi malam begitu. Sampai kapan kira-kira? Takut Salma terpengaruh. Tetap tinggal di luar rumah tapi dalam pantauan gitu bang? Enggak di rumah, Salma nggak di Tinggal di luar rumah tapi tetap di rumah? Iya, dalam pantauan dan sepengetahuan, dan tadi pagi kami antarkan, saya dan istri saya antarkan sampai ke tempat. Bang, kalau ke tempatnya Salma, kenapa ada laporan kehilangan anak Bang di Polres Jakarta Barat? Laporan saya kemarin tanggal 12. Tanggal 12. Kenapa saya merasa harus melaporkan? Karena saya melihat semenjak tanggal 2 ini dia sudah tidak kami ketahui keberadaannya, telepon juga sudah tidak bisa kami lacak. Lalu ruang geraknya juga saya sudah tidak bisa cari, dan ya saya sebagai orang tua berkewajiban lah, udah hampir 2 minggu masa saya diam. Ya saya intinya kali ini saya hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu. Untuk oknum-oknum yang tadi disebutkan akan dibawa laporkan ke ranah hukum nggak sih? Ya kita lihat perkembangannya. Yang pasti ya saya lagi gali lah. Saya juga harus mendapatkan informasi dari Salmanya langsung juga. Ada apa sih kamu? Siapa sih yang ngajarin kamu? Siapa sih yang nyeting kamu? Saya bilang setting karena ini ada keterlibatan program salah satu televisi swasta. Maka saya sangat Membiarkan Salma. Oke. Sampai kapan bang? Kan tadi dipantau dari jauh satu tempat, nah itu dibiarkan. Ya saya terus sebagai orang tua akan intens, walaupun permintaannya dia sementara dia mau menenangkan diri ya saya terus tetap akan datangi, akan melakukan tugas saya lah sebagai orang tua. Bang, katanya kan kalau Bang malah membantu media, Bang, dia semakin jauh ke orang tua seperti itu, Bang. Kan Bang seperti itu. Saya nggak merasa mengumbar ke media, saya hanya merasa apa yang saya harus sampaikan. Ya, ini bisa dikatakan sebagai warning saja. Apa yang saya sampaikan sebagai warning kepada orang-orang ya yang terkait dan terlibat dalam proses perjalanan yang tidak enak buat keluarga kami kemarin. Mas Bang,